kami mengambil keputusan untuk tidak berkomentar hari ini karena hari ini fokus kepada memberi penegasan bahwa hanya tikus band dengan formasi yang tadi ABCD yang tidak boleh membawakan lagu-lagu legendaris ciptaan Kus Plus, dan band-band pelestari yang lain boleh membawakan lagu-lagu Kus Plus asalkan dengan unggah-ungguh yang baik dan sesuai hukum positif ya. Itu mungkin keterangan kita hari ini. Berikutnya, terakhir. Maksudnya dari tikus band ini apakah sudah ingin mengadakan pertemuan langsung ya video ini pada ke keluarga Kus Plus? Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini apakah benar-benar sudah menutup kemungkinan? Sekalian saya balas pernyataan Mas Agusta di press conference kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak dari manajemen tikus sudah pastinya menghubungi Mas Damo, Mas David, Mbak Sari, saya dan kakak saya. Oh enggak, saya nggak tahu Mbak. Tapi kita menutup diri untuk tidak berkomentar apa-apa. Tapi kalau Mas Agusta kemarin itu bercerita, saya sudah berbicara dengan Mas Niko Ging, tidak. WA bentuknya, bukan bicara. Telepon tidak saya angkat, bahkan ke istri tidak saya angkat. Kenapa? Saya takut salah ngomong, nanti direkam. Jadi secara pribadi permohonan maaf beliau, saya maafkan. Tapi saya bilang mohon maaf juga karena ini sudah melalui keputusan keluarga besar, khususnya Pak Muri dan Kus Plus. Kita lanjut. Kemarin juga Mas Agusta setelah 13 jam pernyataan pertama keluar dari keluarga Muri, mereka langsung membuat press conference, Mas. Press conference, tapi Mas besok kita bikin press conference, alangkah baiknya Mas Niko datang dan kuasa hukum saya Mas Randy Putra Aditya datang untuk ke sana. Oke, kirimin undangannya, nanti kita ke sana. Tapi di WhatsApp lagi, beliau pun bingung redaksinya apa. Padahal dengan jelas tuntutan dari kita adalah klarifikasi video tersebut. Itu yang pertama Mas ya, klarifikasi video tersebut karena terlalu menyinggung harga diri keluarga. Dan situ mengamini satu, klarifikasi dua dengan tegas ke depan tikus tidak pernah memakai lagi lagunya Pak Muri. Tiba-tiba, oke Mas, selanjutnya next langsung ke kuasa hukum saya berhubungan dengan Mas Randy. Tiba-tiba Mas Randy lapor, nih orang gimana ya? Kok malah diundang urusan LMK? Ini HKI dan lain-lain. Kok kita malah diseret ke sana? Bukan itu, jadi kita tidak akan pernah hadir. Itu sih dari saya. Gua tambahin. Ya tambahin Mas. Sorry, saya tambahin sedikit. Pihak tikus mengundang keluarga besar Kus Plus untuk hadir. Ini kebalik nggak menurut teman-teman pers? Harusnya mereka yang datang ke kita tanpa harus kita undang. Logikanya seperti itu. Jadi ya sudah pasti itu akan kita biarkan undangan itu. Ya, paham ya maksudnya ya. Bukan kita sombong, tapi secara tatanan ya memang harusnya mereka yang datang ke kita, bukan mereka bersusah payah atau mati-matian berusaha mengundang kita untuk datang ke tempat yang mereka maksud atau apapun itu ya. Itu. Terus satu lagi tadi pertanyaannya apa ya? Apakah larangan ini sudah final? Nggak mungkin bisa dibuka kembali. Iya. Udah ketok palu kan semuanya? Udah. Oke, kita pegang tangan nih. Ketok palu, ini Mas buktinya. Ketok palu. Saya tambahin gini sebenarnya, keputusan ini udah bulat, ya kan. Nah, kenapa baru bulat sekarang, ya kan? Nah, karena yang sebelumnya itu kita dengan sibuknya urusan masing-masing juga tidak ada konfirmasi dari yang di sebelah sana band itu. Terus ya seperti kata Mas David tadi ya kan, bukannya kita sok-sokan sih, emang kita juga terlahir udah dari keluarga legend ya kan, jadi gimana dong ya kan. Terus
Jadi harus ngerti porsinya, letaknya di mana gitu kan. Ini Om Yok masih ada loh. Oke, understand? Om Yok masih ada. Kalau kita mah udah cuma anak-anaknya yang mewarisi warisnya. Saat itu juga almarhum Om Yon masih ada, almarhum Om Muri masih ada. Nah kalau bapak saya udah dari tahun 87 kalau belum tahu meninggalnya, oke? Jadi saya yang selama ini bisa vokal menyuarakan karena saya mewakili keluarga saya sendiri. Nah kalau keputusan ini sudah bulat, memang sudah bulat dengan bukti tadi yang dihubungin sama drummernya band itu adalah saya dan Rico. Dan kemana aja kemana aja Cong kemarin ini udah bulat, udah jadi tidak berlaku buat band hanya kepada band tersebut. Yang lain-lainnya ya selama tadi seperti yang Mbak Sari, Mas David dan Mas Riko ngomong selama asik ya kan ya boleh rock and roll kayak saya tapi yang penting sopan ya kan ada unggah-ungguhnya ya karena jangan lupa satu gitu Om Yoknya masih ada oke? Brother and sister Om Yoknya masih ada. Assalamualaikum. Saya mau tambahin tadi pernyataan dari Om Riko perihal dari band Tikus yang mengkonfirmasi untuk mengundang kita dalam acaranya yang dibikin sama Tikus itu. Jadi waktu itu juga dari pihak Tikus menghubungi saya, tapi undangannya itu menurut saya itu substansinya beda. Jadi undangannya itu perihal hak cipta, seminar hak cipta atau mungkin pembelajaran hak cipta lah. Jadi mungkin yang pertama itu di luar substansi, kedua juga waktu itu saya berhalangan nggak bisa hadir juga yang disebutin sama Mas kita, saya juga ada Pak anak sakit kan. Tapi di luar itu sebenarnya ya permasalahan ini yang lebih ke adab ya, moral. Jadi siapapun boleh membawakan lagu Gus-Gus, tapi kalau misalkan kita tidak beretika atau bermoral, harusnya dia bisa melindungi marwah martabat yang dikaguminya, bukan intinya mengikuti giringan opini yang ke arah negatif seperti itu gitu. Jadi yang kita harapkan dari Tikus adalah klarifikasi permintaan maaf dari video tersebut. Terus yang kedua, kemarin dari press conference dia sudah mengungkapkan ya bahwa mereka band Tikus sudah tidak membawakan lagu lagi dari Kus Plus. Itu kita hargai sikap seperti itu. Untuk permasalahan lain-lain itu nggak ada kaitannya, apalagi ini masalah yang ramai di medsos, masalah royalti lah apa, bukan itu. Kita lebih ke moral aja, menghargai, hidup itu harus saling toleransi dan menghargai ya gitu. Jadi itu aja, cukup aja. Ada tambahan? Maaf, yang kiri. Oke, seluruh teman-teman, saya ingin menambahkan sedikit saja. Pada intinya begini, sehubungan dengan video konferensi dari band Tikus band kemarin kita, mereka melakukan permohonan maaf. Oke, tanggapan keluarga tadi sudah teman-teman dengar sendiri. Yang kedua, yang terpenting adalah mereka sanggup berjanji untuk tidak membawakan lagu-lagu Gus-Gus itu lagi. Nah, untuk itu mari jadikan itu sebagai momentum bersama, ya kan, kesepakatan bahwa dari pihak Gus-Gus sendiri melakukan pelarangan, mereka menerima. Nah, jadi pertemuan di sore ini poin utamanya juga di situ. Oke, terima kasih. Monggo. Mas, ada yang mau sebelum ditutup aku mau sebelum acara ditutup sama Mas Tommy, saya cuma sedikit aja sih sebenarnya. Saya mewakili anak-anak Kus Plus
menyampaikan semoga almarhum papa-papa kami damai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan Papa Yogyakarta tetap sehat dan dapat menikmati hari-hari tuanya tanpa memendam kekecewaan yang sangat tidak pantas beliau rasakan cuman karena perselisihan yang dibesar-besarkan oleh para penggemar yang bertikai antara band pelestarinya sendiri, sehingga kami anak-anaknya dan waris dari Kus Plus akhirnya terseret-seret. Jadi saya harapkan, saya himbau kepada semua pelestari yang ada di Nusantara, bahkan yang ada di dunia, karena saya tahu di New York ada, di LA ada, dan juga di Belanda juga ada. Silahkan kalian menikmati lagu-lagu Kus Plus, bahkan mau di model-modelin seperti apa, silahkan. Kalau kalian punya fanbase sendiri, silahkan. Kami tidak akan pernah merecoki. Tapi jangan bawa-bawa keluarga kami untuk dibanding-bandingkan bahwa kalian lebih hebat dari ayah-ayah kami. Itu saja. Terima kasih. Saya tambahin sedikit ya. Jadi apa yang kami lakukan ini bukan semata-mata ego kami yang di generasi ini, tapi kami lebih berpikir jauh lagi karena kami punya anak keturunan juga dan mungkin nanti akan ada cucu-cucu kami juga. Nah, kami tidak ingin mereka mengalami hal yang sama seperti kami karena urusan-urusan yang rumit ya, dari masa lalu atau apapun itu yang dimunculkan oleh para penggemar senior-senior kami. Itu tujuannya. Jadi bukan semata-mata karena ini ego kami atau karena kami tidak suka dengan si A, si B, bukan itu. Ya. Jadi nggak ada tuh iri, dengki, kecemburuan, masalah uang, bullshit semua gitu. Omong kosong kalau ada yang ngomong kayak gitu. Ya. Jadi kita nih hanya memikirkan, bukan hanya memikirkan, kita memikirkan keberlangsungannya, kelanjutannya. Karena kita punya anak dan kita akan nanti pun kita akan punya cucu. Dan karena itu waris hak kan? Yes, betul. Jadi kita melindungi semuanya, bukan hanya melindungi di generasi kita. Kan ada yang bilang katanya, wah generasi, anak-anaknya Kus Plus, anak-anaknya Kus Plus, ya, mereka itu lupa bahwa anak-anaknya Kus Plus juga punya anak lagi. Nanti mereka pun juga akan menikah, punya anak juga, terus itu. Ya, tolong dipahami. Jangan pikiran selalu uang. Semua butuh uang, tapi urusan seperti ini jangan diukur dengan uang. Terima kasih. Oke, gue dulu sampai dulu ya. Ya, saya cuma dikit aja nih ya. Segalanya butuh uang ya kan, tapi uang bukan segalanya. Kayaknya gitu cukup. Asik komentar. Makin tebel ya. Makin tajam. Perlu digarisbawahi ya, bahwa kita memang anak-anak Kus Plus dan pendaringannya bukan hanya di musik gitu loh ya. Mas Damon bermain musik, Mas Damon, David, apa semua, cuman memang patut diketahui bahwa kita mengambil keputusan ini mutlak kita sebagai ahli waris keluarga masing-masing. Jadi aku sudah dialog fit, kalau masing-masing ke depan gue berbeda keputusannya dengan lo, pahamin ya, siap, dan itu sudah menjadi komitmen. Kalau tiba-tiba keluarga Muri enggak, si A, B, C tidak, karena gini, si A, B, C misalnya gini, tidak menyakiti keluarga gue, hati gue, ini, bahkan Mas Randy itu tolong diadukan. Sekarang kan udah ada undang-undang ITE, itu tolong diadukan, tolong di Kapolda Metro Jaya ini. Jadi udah masing-masing hak waris dan itu mutlak hak waris masing-masing sih, itu aja ya Mas. Monggo lanjut.